Oke, langsung aja ya kita mulai pembahasan kita kali ini. Ada materi menarik nih dari Anda. Siap, Kita akan fokus ke sebuah ide inti dari buku The Pragmatic Programmer. Buku ini kan sering banget jadi acuan ya buat para developer. betul sekali. Sangat foundational. Nah, topiknya tentang prinsip kendali diri dalam karir. Spesifiknya lagi, kita mau gali bagian paling awal buku itu, yang judulnya It's Your Life. Ini sebenarnya bukan bab tersendiri gitu ya, tapi lebih kayak fondasi awal yang ditaruh di depan banget. Iya, pembuka gitu, penting. Kenapa ya kira-kira? Pesannya kan kesannya simpel banget. Justru itu, seringkali yang simple itu yang paling mendasar kan? Bener juga, inti pesannya tuh lugas. Ini hidup Anda. Anda pemiliknya, Anda yang menjalankan, Anda yang menciptakannya. Kedengarannya kayak quote motivasi biasa ya. Iya, tapi kalau kita lihat konteksnya buat programmer, ini jadi dalam artinya sumber Anda ini langsung nyinggung soal rasa frustrasi yang mungkin sering Anda alami juga nih. Oh ya? Apa aja tuh? Misalnya merasa stuck dalam karir, terus teknologinya rasanya kok itu-itu aja, ketinggalan zaman. Iya. Atau merasa kurang dihargai mungkin? Nah, itu juga. Atau malah kejebak di tim yang aduh kurang sehat lah lingkungannya. Gimana? Ada yang familiar? Wah, kayaknya banyak yang ngangguk-ngangguk nih di luar sana. Tapi justru di tengah frustrasi itu, materi ini ngasih penekanan penting. Apa tuh? Bahwa Anda sebagai developer, sebagai programmer, itu sebenarnya punya agensi, punya kekuatan buat milih dan bertindak. Agensi ya, kapasitas untuk bertindak mandiri gitunya maksudnya. Betul, kekuatannya tuh luar biasa gede sebenarnya. Coba deh pikirin, skill Anda tuh kan lagi dicari banget di mana-mana. Pengetahuan Anda bisa dipakai di banyak industri. Bisa kerja remote juga potensinya gede. Nah, itu dia. Dan biasanya kompensasinya juga lumayan kan? Iya sih, benar. Itu semua modal besar buat ngubah situasi kalau memang nggak cocok. Anda punya daya tawar. Tapi seringnya kekuatan atau agensi ini kayak nggak kepake gitu ya. Padahal potensinya ada. Kenapa tuh kira-kira? Bisa jadi macam-macam sih. Mungkin udah terlalu nyaman di zona sekarang. Atau takut sama perubahan. Atau mungkin ngerasa nggak punya kuasa aja gitu di kantor, kayak ya udahlah terima aja. Bisa jadi. Kadang kita fokus ke technical debt, tapi lupa ada yang namanya career debt. Utang ke karir sendiri. Wah, istilah baru tuh, career bed. Menarik. Itu ada di tangan Anda. Benar banget. Dan ini bukan cuma ngomong konsep doang ya. Sumbernya ngasih saran praktis juga. Oh iya? Contohnya, Ada poin spesifik namanya tip 3. Anda memiliki agensi. Ini bukan cuma pengingat pasif loh, tapi dorongan buat proaktif. Oke. Gimana tuh proaktifnya? Ya contohnya gini, lingkungan kerja nggak enak, ya jangan diam aja. Coba deh usahain perbaiki dulu, komunikasiin. Kalau nggak bisa? Ya kalau udah diusahain dan nggak bisa, materi ini bilang, ya cari tempat lain yang lebih sehat. Kan Anda punya pilihan. Masuk akal. Terus? Atau soal teknologi. Merasa ketinggalan, jangan nunggu disuruh kantor. Luangkan waktu sendiri di luar jam kerja, belajar hal baru. Anggap aja investasi buat diri sendiri. Setuju banget. Itu investasi jangka panjang yang nggak ternilai. Pengen kerja remote tapi nggak diizinin. Ya cari perusahaan lain yang memang budayanya mendukung remote working. Banyak kok sekarang. Intinya pakai agensi itu secara aktif ya, jangan pasif nunggu. Tepat. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih gede lagi nih, konsep It's Your Life ini sebenarnya jadi kayak jantungnya filosofi pragmatis di buku ini. Maksudnya gimana tuh? Ya ini jadi landasan berpikir buat ngambil keputusan yang cerdas, bikin kompromi yang masuk akal, ngambil langkah yang terukur, dan yang paling penting, yaitu tadi, bertanggung jawab penuh atas tindakan dan karir kita sendiri. Oh, jadi ini kayak prinsip dasarnya gitu ya, yang nanti nyambung ke topik-topik lain di buku itu? Betul sekali. Nanti ini ngaruh ke cara kita memulai perubahan, kayak di topik Stone Soup and Boiled Frogs itu. Ah, yang soal perubahan kecil tapi konsisten itu ya? Ya. Atau ke pentingnya terus belajar dan nambah ilmu, yang di topik Your Knowledge Portfolio. Semuanya berangkat dari sini. Dari kesadaran bahwa ini hidup kita yang pegang kendali. Oke, jadi jelas ya benang merahnya. Ini titik awal buat jadi programmer yang lebih efektif dan mungkin lebih happy juga kali ya. Harapannya begitu. Karena kalau kita merasa punya kendali, biasanya tingkat stres juga berkurang. Sip. Jadi kalau kita simpulkan nih buat teman-teman yang dengerin, apa artinya semua ini buat Anda? Intinya sih, ini pengingat yang kuat banget ya. Kendali atas arah karir dan pengembangan diri Anda itu ada di tangan Anda sendiri. Beneran. Iya, kuncinya itu proaktivitas.
Jangan nunggu keadaan berupa dengan sendirinya. Kita yang harus gerak duluan. Sekecil apapun langkahnya ya. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan refleksi buat Anda di rumah. Gimana tuh? Coba pikirin deh. Selain contoh-contoh yang tadi udah kita sebut ya, kayak perbaiki lingkungan, belajar skill baru, atau pindah kerja, ada nggak sih satu langkah konkret sekecil apapun itu yang bisa Anda ambil minggu ini juga? Minggu ini langsung ya? Iya, minggu ini. Untuk secara aktif menerapkan agensi Anda itu. Sesuai sama situasi unik Anda sekarang. Coba pikirin satu aja, tindakan nyata. Apa kira-kira? Pertanyaan bagus banget tuh buat dibawa pulang. Oke deh, semoga pembahasan singkat kita ini bisa ngasih perspektif baru ya buat Anda semua. Terima kasih banyak udah menyimak. Terima kasih juga, semoga bermanfaat. Halo, selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal satu konsep dari dunia software development. Namanya perangkat lunak cukup baik atau good enough software. Ini dari materi yang Anda bagikan. Oh iya, sekedar koreksi sedikit. Ini bukan bab 4 ya, tapi topik 5 dari bab 1 buku The Pragmatic Programmer. Nah, tujuan kita hari ini mau coba pahami bareng-bareng apa sih artinya bikin sesuatu yang cukup baik, tapi kualitas intinya tetap terjaga. Oke, kita mulai aja ya. Siap. Dan ini konsep yang relevan banget loh. Nggak cuma buat programmer aja sebenarnya, tapi ya buat siapa aja yang bikin produk atau layanan. Di zaman sekarang kan tuntutannya cepat, tapi kualitas juga nggak boleh dikesampingkan. Ini soal pragmatisme sih intinya. Oke. Jadi kalau gitu, apa persisnya perangkat lunak cukup baik itu? Apa bedanya sama asal jadi gitu? Sumber kita jelasin, ini bukan berarti kode ngasal atau jelek ya. Betul. Bukan pembenaran itu. Standar dasar kayak kinerja, privasi, keamanan, itu tetap harus wajib. Harga mati itu. Intinya lebih ke bikin sesuatu yang cukup oke buat pengguna, buat yang nanti maintain juga gampang, dan ya kita sebagai pembuat juga tenang gitu ya. Tapi bukannya ada risiko ya? Kalau kita bilang cukup baik, nanti batasannya di mana? Gimana nentuinnya? Nah, pertanyaan bagus itu. Disinilah peran pengguna jadi penting banget. Sumbernya menyoroti satu hal menarik nih. Pengguna itu seringnya loh lebih milih fungsi intinya jalan sekarang, walaupun mungkin ada kurang dikit di sana-sini, daripada nunggu versi sempurna tapi nggak tahu kapan jadinya. Oh, jadi lebih ke fungsionalitas dulu ya, yang penting bisa dipakai gitu. Iya, kurang lebih gitu. Bukan berarti terima produk cacat ya, tapi fokus ke fungsi utama yang bekerja. Perbaikan bisa nanti. Ini agak nantang asumsi lama sih, yang bilang produk harus sempurna dulu baru rilis. Menarik. Jadi kuncinya di prioritas dan libatkan pengguna buat nentuin prioritas itu. Gitu ya? Tepat sekali. Nah, ini nyambung ke tip 8 di buku itu. Jadikan kualitas sebagai masalah persyaratan. Artinya, level kualitasnya, si cukup baik itu, ya didiskusiin di depan. Disepakati. Kayak kita ngomongin fitur aja. Oke. Jadi bukan sesuatu yang dipikirin sambil jalan ya? Bukan. Dan feedback dari pengguna di awal itu penting banget. Waktu mereka nyoba versi awal yang udah jalan itu, wah, itu masukan berharga buat kita tahu udah bener apa belum arahnya. Saya jadi ingat, ada analogi menarik di sumbernya. Katanya pemrograman itu kayak melukis. Gimana tuh maksudnya? Wah, iya itu analogi yang kena banget sih. Pelukis kan perlu intuisi ya kapan dia harus berhenti. Nggak nambah-nambahin terus. Kalau kebanyakan detail, kebanyakan dipoles, malah bisa ngerusak lukisannya kan? Jadi aneh. Iya juga ya. Nah, sama kayak software. Ada bahaya kalau kita terus nambahin pernak-pernik berlebihan dan penyempurnaan nggak perlu. Fitur nambah terus padahal nggak jelas gunanya, malah bikin aplikasinya jadi ribet, lemot, dan anehnya malah lebih gampang ada bug. Oh, jadi kayak kita nambahin hiasan kebanyakan di rumah gitu ya. Udah bagus strukturnya, ditambahin macam-macam malah jadi kelihatan penuh dan bikin bingung. Persis. Nah, kalau kita tarik ke gambaran besarnya, ini seni buat tahu kapan bilang cukup. Kan dunia nggak sempurna, sumber daya juga terbatas. Ini strategi biar nggak kena feature bloat, tahu kan? Produknya kebanyakan fitur, sampai pengguna bingung, timnya juga pusing ngurusnya. Iya, feature bloat. Sering denger itu. Makanya, fokus ke inti yang bener-bener kasih nilai. Ada opportunity cost juga kan? Waktu buat moles detail kecil bisa jadi lebih berguna buat bikin fitur baru yang lebih penting, atau benerin masalah yang lebih dasar. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, perangkat lunak cukup baik itu intinya soal keseimbangan cerdas antara pragmatisme, ya selesaikan, kirim produknya, sama jaga kualitas inti gitu ya.
Kuncinya di pengguna dilibatkan, sama kita bijak tahu kapan berhenti nambahin detail. Ini bikin cara kerja jadi lebih efisien dan adaptif kayaknya. Benar sekali. Dan ini jadi bikin kita mikir juga ya sebagai pengguna. Ada pertanyaan bagus dari sumbernya. Kalau Anda nih pakai produk atau aplikasi, Anda pribadi lebih suka mana? Nunggu lamaan dikit tapi dapat versi yang nyaris sempurna tanpa bugs? Atau terima aja produk yang kompleks, mungkin ada kurang-kurang dikit, tapi bisa langsung dipakai? Atau malah milih produk yang lebih simpel fiturnya, tapi rasanya stabil banget, andal gitu? Pilihan yang menarik. Nggak ada jawaban benar salah sih. Tapi pilihan Anda itu nunjukin filosofi cukup baik versi Anda sendiri, sesuai kebutuhan dan toleransi Anda. Sesuatu buat direnungkan mungkin ya. Halo, selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda merasa khawatir di tengah gempuran teknologi baru yang kayaknya tiap hari ada aja, gimana caranya biar keahlian programming kita itu nggak cuma relevan, tapi nilainya juga terus naik? Nah, kali ini kita mau coba kupas tuntas nih, strategi buat mengelola aset kita yang paling penting, pengetahuan. Sumbernya dari kutipan menarik di bab portofolio pengetahuan Anda, dari buku Portofolio Pengetahuan Programmer, Investasi Seumur Hidup. Misi kita hari ini cukup jelas ya, kita mau pahami kenapa sih pengetahuan itu aset berharga, tapi kok ya ironisnya bisa kadaluarsa gitu nilainya. Terus gimana cara ngelolanya yang cerdas? Mirip-mirip kayak ngelola portofolio investasi beneran. Oke, siap ya. Mari kita bedah bareng-bareng. Jadi, ide intinya ini sebenarnya cukup menusuk ya. Pengetahuan sama pengalaman itu kan modal utama kita sebagai profesional. Tapi, ya itu tadi, nilainya bisa turun, terus muncul. Apa yang kita jago hari ini besok mungkin udah kurang nendang gitu. Betul sekali. Ini poin yang sering banget orang sadari, tapi mungkin diremehkan dampaknya ke nilai diri kita. Penulis buku ini benar-benar nekenin, bukan cuma soal apa yang Anda tahu sekarang, tapi justru kemampuan Anda buat belajar hal baru itu loh, yang jadi aset strategis paling vital. Kalau kita abai sama belajar rutin, itu sama aja kayak sengaja ngebiarin aset utama kita kegerus sama, inflasi teknologi lah istilahnya. Ini bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan buat bertahan di industri ini. Gitu kan? Pendekatan yang menarik banget. Dan di bacaan kita ini, ada analogi yang kuat banget. Kelola pengetahuan Anda itu ya kayak Anda ngelola portofolio investasi. Serius, ada aturan mainnya. Prinsip pertama nih, investasi teratur. Kayak nabung atau investasi reksadana gitu ya. Perlu ada alokasi waktu buat belajar. Rutin, konsisten. Biarpun cuma sedikit-sedikit tiap hari atau tiap minggu. Kuncinya itu di kebiasaan, bukan nungguin mood atau pas ada waktu luang aja. Terus yang kedua, diversifikasi. Ini kayaknya prinsip investasi umum ya. Jangan taruh semua telur di satu keranjang teknologi. Makin beragam skill kita, termasuk, ini penting, soft skills komunikasi, kerja tim, empati, makin tinggi nilai jual kita. Ya, diversifikasi ini penting banget buat resiliensi ya, biar nggak gampang goyah. Teknologi yang lagi ngetren hari ini bisa aja besok udah jadi barang antik. Tapi, ada tapinya nih, jangan sampai diversifikasinya terlalu menyebar tapi tipis-tipis semua, nggak ada yang mendalam. Perlu dicari tuh keseimbangannya, antara satu keahlian inti yang kuat, sama pengetahuan lain yang relevan sebagai pelengkap. Dan soal soft skills tadi, sering dibilang lunak, tapi ironisnya ya, buat nguasainnya itu seringkali lebih susah loh daripada belajar sintaks bahasa baru. Beneran deh. Setuju. Terus, prinsip ketiga. Manajemen risiko. Mirip sama diversifikasi tadi sih, tapi ini lebih ke nyebarin taruhan teknis. Jangan terlalu bergantung sama satu platform aja, atau satu vendor proprietary yang nasibnya di luar kendali kita kan. Keempat, ini seru. Beli rendah, jual tinggi. Maksudnya apa nih? Artinya, kita kudu proaktif cari tahu, pelajari teknologi baru yang potensial, tapi sebelum dia jadi mainstream atau diomongin semua orang. Ingat nggak dulu pas awal-awal Java atau Python booming? Yang duluan belajar, hasilnya kerasa banget. Betul. Tapi ya, beli rendah ini juga ada risikonya. Nggak semua teknologi baru bakal meledak kan? Kuncinya ya riset, pakai intuisi juga, dan berani coba-coba. Tapi tetap risikonya dikelola, biar nggak ganggu kerjaan utama. Ini bukan soal ikut-ikutan tren aja, tapi lebih ke penilaian strategis, lihat potensi ke depannya gimana. Gitu sih. Masuk akal. Dan yang kelima, tinjau dan seimbangkan kembali. Ya, namanya juga industri dinamis ya.
pasar kerja, teknologi, semua gerak terus. Jadi, secara berkala, mungkin tiap 6 bulan atau setahun sekali, kita evaluasi lagi. Skill saya ini masih relevan nggak ya? Perlu dalamin yang mana? Atau mungkin buang yang udah usang? Atau nambah yang baru? Nah, buat ngebangun portofolio ini, buku itu juga ngasih beberapa tips praktis, cukup konkret kok. Misalnya, targetin belajar minimal 1 bahasa pemrograman baru tiap tahun. Ini bukan cuma nambah skill, tapi katanya bisa melatih cara berpikir baru juga. Terus, baca buku teknis rutin buat pemahaman mendalam, jangan cuma dari tutorial di permukaan aja. Oh ya, baca juga buku non-teknis, ini menarik, buat pahamin sisi bisnis, psikologi, atau dinamika tim. Ikut kelas, meetup, grup pengguna, itu juga bagus buat nambah jaringan dan dapat perspektif dari luar. Jangan takut juga buat eksperimen sama environment kerja yang beda. Misalnya biasa pakai Windows, coba deh Linux. Biasa pakai IDE A, coba editor B. Dan terakhir, ya tetap update sama berita teknologi, bahkan yang di luar kerjaan kita sehari-hari. Yang saya suka dari semua saran ini tuh, penekanannya ada di proses belajarnya itu sendiri. Kadang kita belajar konsep dari satu area, misalnya functional programming gitu, ternyata itu ngasih pencerahan pas kita lagi ngerjain framework web yang beda banget. Jadi investasi ke kemampuan belajar kita sendiri, itu returnnya paling tinggi deh dalam jangka panjang. Tapi ada satu lagi nih, aspek yang fundamental banget, yang ditekankan juga di bacaan kita, berpikir kritis. Ini penting banget. Jangan nelan mentah-mentah semua info, semua hype, atau klaim marketing teknologi. Pastiin aset di portofolio pengetahuan kita itu beneran solid dan udah teruji. Tentu. Apalagi di zaman sekarang, informasi banjir banget ya. Buku ini ngasih saran beberapa alat bantu nih. Coba tanyakan 5 mengapa buat gali akar masalah, terus selidiki siapa sih yang diuntungkan. Dari sebuah klaim atau teknologi, coba ikuti jejak uangnya. Pahami juga konteksnya. Solusi yang keren di satu tempat bisa jadi bencana di tempat lain kan? Dan coba latih pemikiran tingkat kedua. Apa ya konsekuensi jangka panjangnya kalau kita adopsi teknologi ini? Gitu. Oke, jadi intisarinya buat Anda semua nih, para pendengar. Menjadi programmer pragmatis, itu ternyata bukan cuma soal jago coding, tapi juga soal proaktif belajar, ngelola pengetahuan kayak aset strategis, dan terus ngasah pisau analisis kritis kita. Tepat sekali. Ini jauh lebih dari sekedar ngumpulin sertifikat atau badge teknologi loh. Ini soal membangun fondasi pengetahuan yang kuat, yang fleksibel ngadapin perubahan, dan yang selalu kita pertanyakan secara kritis. Itu yang bakal nopang karir kita melewati berbagai gelombang teknologi nanti. Nah, sebagai penutup nih, kami mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dengan semua wawasan tadi, langkah konkret pertama apa sih yang bakal Anda ambil minggu ini buat mulai meninjau dan menyeimbangkan kembali portofolio pengetahuan Anda? Oke, terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya ya. Oke guys, gimana tadi videonya? Kalau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan konten-konten menarik selanjutnya. Ada pertanyaan atau mau request topik apa yang pengen saya bahas? Drop aja di comment section ya. Makasih banget supportnya guys. Sampai jumpa di video berikutnya.